Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 10 di pelajaran sosiologi untuk materi belajar kita saat ini. Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun berada. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu di rumah, dan jangan lupa selalu belajar dimanapun berada ya. Baiklah anak-anakku, untuk materi kita yang sekarang ini kita akan membahas tentang mengenal beberapa metode dalam sosiologi. Jadi ada beberapa metode sosiologi yang harus kalian ketahui. Metode yang pertama adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Ya, baiklah kita bahas satu persatu mengenai yang pertama, metode penelitian kuantitatif. Ini di mana metode penelitian yang di dalam menganalisis datanya mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka seperti contohnya indeks, tabel, skala, dan lain-lain yang menggunakan data statistik. Itu pengertian metode penelitian kuantitatif ya. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam metode kuantitatif ini, pendekatan yang pertama adalah pendekatan populasi, di mana kumpulan seluruh anggota dalam kelompok tertentu yang memiliki jumlah yang besar karena melibatkan seluruh anggota. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan sampel. Ini wakil dari populasi yang diteliti atau dapat dikatakan sebagai bagian dari populasi. Oke, metode selanjutnya adalah metode kualitatif. Nah, ini kebalikan dari kuantitatif. Kalau metode penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian yang mengutamakan cara kerja dengan menjabarkan data yang diperoleh secara verbal. Nah, jadi kalau kuantitatif tadi berbentuk angka atau statistik, tapi kalau kualitatif ini berbentuk penjabaran baik dari dalam tulisan maupun lisan ya. Ada 3 unsur dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah unsur data. Ini bisa dari berbagai macam sumber, misalnya wawancara atau observasi langsung. Nah, itu kemudian unsur yang kedua adalah prosedur analisis dan interpretasi. Ini yang digunakan untuk mendapatkan temuan atau teori. Jadi alat yang digunakan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah laporan tertulis dan lisan. Jadi bentuk laporannya bisa dikemukakan dalam jurnal ilmiah atau konferensi. Jadi, kalau misalnya secara tertulis itu melalui jurnal ilmiah, namun kalau secara lisan ini bisa konferensi atau bicara langsung terhadap pers, tuh ya. Kemudian metode sosiologi yang digunakan yang kedua setelah metode kuantitatif dan kualitatif ini adalah metode eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan, di mana subjeknya atau orang yang dikumpulkan di dalam suatu tempat diberi pengalaman sesuai dengan yang diinginkan, kemudian dicatat dan ditarik kesimpulannya. Jadi lebih bereksperimen, meneliti secara langsung orang-orang atau subjeknya ini ya. Selanjutnya adalah studi cross seksional dan longitudinal. Pertama kita bahas studi cross seksional adalah studi yang meliputi suatu daerah pengamatan khusus dalam jangka waktu tertentu. Itu adalah studi cross seksional. Kemudian studi longitudinal adalah studi yang berlangsung sepanjang waktu yang menggambarkan suatu serangkaian observasi sebelum dan sesudahnya melakukan penelitian. Tuh. Kemudian metode selanjutnya yang digunakan yang kalian harus tahu adalah metode evaluasi. Metode ini biasa dilakukan untuk mengukur keefektifan suatu program kegiatan dengan tujuan untuk melihat keberhasilan program melalui pengetahuan yang ilmiah. Ini contohnya pembuatan kurikulum 2013 dalam pendidikan nasional. Nah, ini melalui metode evaluasi metode yang digunakannya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah metode lain. Nah,
Yang pertama adalah metode induktif. Ini secara khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah umum dalam lapangan yang lebih luas. Kemudian deduktif menggunakan proses yang berlawanan dengan induktif. Selanjutnya fungsionalisme bertujuan untuk meneliti fungsi lembaga kemasyarakatan. Kemudian empiris mendasarkan diri kepada keadaan yang dengan nyata. Dan yang terakhir rasionalisme ini mengutamakan penilaian dengan logika, jadi sesuai dengan logika. Oke, untuk soalnya yang bisa kalian kerjakan di rumah, buka halaman 44 bagian latihan siswa nomor 1 sampai 5 ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu di dalam rumah, belajar dimanapun berada, belajar ya. Cukup sampai di sini materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.